Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Erni dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan basmalah dan juga sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke anak-anak, nah untuk bab 3 ini kalian kan sudah tahu tuh, beberapa waktu yang lalu kita telah mempelajari bab 3-nya itu zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi kita udah mempelajari yang bagian A, B, dan C saja. Sedangkan yang D dan E juga F-nya kita belum ya. Nah untuk itu sekarang kita akan mempelajari tentang integrasi Nusantara pada masa pengaruh Hindu dan Buddha ya. Kemudian pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia, serta bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, untuk itu marilah kita langsung ke slide berikutnya ya. Oke, kita banyak sekali mempelajari kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari integrasi Nusantara pada masa Hindu dan Buddha ya. Integrasinya seperti apa? Nah, kita mempelajari integrasi dulu ya anak-anak. Nah, integrasi ini mengandung pengertian penyatuan unsur-unsur yang berbeda ya menjadi satu kedaulatan atau keterpaduan yang utuh. Itu namanya integrasi ya. Jadi integrasi itu memasukkan semua unsur ke dalam satu keterpaduan ya, terpadu dan harmonis seperti itu ya. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Dan Nusantara itu apa sih? Nah, Nusantara itu adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua atau kepulauan yang ada di Indonesia. Itu namanya Nusantara. Kemudian pengaruh ya, pengaruh itu yang mempengaruhi ya, yang sehingga menjadi ada yang berubah, ada yang menghilang, ada yang menambah, itu pengaruh ya. Kemudian istilah Nusantara juga mempunyai arti bahwa wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, proses integrasi Nusantara nih adalah proses penyatuan ras tuh. Jadi Indonesia ini kan berbagai ras ya, karena kepulauan yang sangat luas sehingga menyatukan ras suku bangsa. Di sini kan ada orang Cina juga, kemudian ada orang Arab dari luar-luar juga kan banyak tuh. Nah, kemudian atau masyarakat yang menempati ribuan pulau besar dan kecil di Nusantara menjadi keterpaduan yang utuh. Itu namanya integrasi Nusantara ya. Jadi integrasi Nusantara itu adalah keterpaduan dari berbagai ras ya, berbagai adat istiadat ya, berbagai mungkin agama ya, itu keterpaduan sehingga menjadi integrasi Nusantara yang utuh ya, yang bagus, yang harmonis. Nah, kita akan mempelajari itu ya. Selain Hindu dan Buddha kan ada agama Islam, agama Kristen, nanti kita akan pelajari setelah ini. Tapi Hindu Buddha dulu ya sekarang. Apa sih integrasi Nusantaranya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk integrasi kerajaan Sriwijaya yang seperti kalian ketahui ya. Sriwijaya itu merupakan kerajaan besar, asalnya Hindu ya, terus jadi Buddha ya setelahnya. Dikenal sebagai kerajaan maritim, jadi laut, banyaknya laut, mungkin nelayan ya, dan berdagang tuh, pusat aktivitas perdagangan dan pusat penyebaran agama Buddha ya. Jadi Sriwijaya itu dari dulu tuh sudah sangat ramai sekali ya, kerajaan ini ya, sudah banyak perdagangan, kemudian pusat kerajaan kelautan ya, yang menitik beratkan pada hasil laut ya.
dan juga menjadi pusat penyebaran agama Buddha ya, teman-teman sekalian. Ini sejak abad ke-7 ya. Kerajaan Sriwijaya telah menguasai jalur perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka ya. Luasnya wilayah kerajaan Sriwijaya saat itu dapat dikatakan bahwa kerajaan Sriwijaya merupakan negara nasional pertama di Nusantara. Wow, kebayang ya, sangat hebat ya kerajaan Sriwijaya. Letak kerajaan yang strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional ya. Jadi ada orang Cina, orang India, kemudian orang mana-mana, mungkin dari Eropa juga sudah mulai berdatangan ya, mereka berdagang, membeli rempah-rempah dibawa ke daerahnya seperti itu. Mendorong kerajaan ini mengandalkan sektor perdagangan dalam kehidupan ekonomi. Nah, itu bentuk integrasi Majapahit. Nah, ini kerajaan Singosari, yang tadi Sriwijaya, sekarang Singosari dan Majapahit ya, karena masih di Jawa Tengah, jadi ada hubungannya nih. Singosari dan Majapahit merupakan dua kerajaan yang terletak di Pulau Jawa, mempunyai cita-cita untuk mempersatukan Nusantara. Kertanegara adalah seorang raja di Singosari. Dia hidup tahun 1268 sampai 1292 yang mencetuskan ide untuk mempersatukan Nusantara sebagai satu kesatuan geopolitik. Nah, itu dia. Sehubungan dengan gagasan persatuan Nusantara, Kertanegara melaksanakan kebijakan politik, antara lain nih ada melaksanakan ekspedisi Pamalayu, kemudian menggalang persaudaraan dengan kerajaan Campa ya, Campa itu India ya, menguasai Bali, Jawa Barat serta Pahang dan Tanjung Pura. Itu dalam gagasan mempersatukan Nusantara. Jadi dia zaman dulu itu masih menaklukkan ya, masih menaklukkan secara kekuatan tentara ya, kekuatan seperti itu ya, kekuatan tentara. Jadi mereka menguasai Bali mungkin dengan berperang gitu ya, atau menikah ya, biasanya dengan menikahkan anak-anak mereka, kerajaan dengan kerajaan, sehingga mereka membentuk satu kesatuan seperti itu ya, dan lain-lain ya ini. Kemudian perjuangan mempersatukan Nusantara pada masa kerajaan Majapahit. Upaya mempersatukan Nusantara pada masa kerajaan Majapahit tidak dapat dilepaskan dari tokoh Gajah Mada. Keberhasilan Gajah Mada memimpin pasukan dalam menumpas berbagai pemberontakan menyebabkan dirinya diberi kepercayaan sebagai Mahapatih kerajaan Majapahit. Nih Gajah Mada nih. Siapa yang mau sekolah di UGM? Ini kan Universitas Gajah Mada. Mengucapkan Sumpah Palapa yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Dalam upaya mewujudkan cita-citanya itu, Mahapatih Gajah Mada membangun armada laut yang besar yang dipimpin oleh Laksamana Nala. Jadi tetap saja ya mereka ini untuk meluaskan wilayah kerajaannya, untuk mempersatukan negara itu, mereka masih berpikiran untuk menaklukkan negara lain atau menaklukkan kerajaan lain, sehingga ya mungkin pasti ada pertumpahan darah ya. Mahapati berhasil mewujudkan sumpahnya. Dengan keberhasilan ini maka wilayah Nusantara berhasil dipersatukan secara politik di bawah Majapahit. Tapi ya mungkin tidak hanya kekerasan ya, bisa juga diplomasi ya sebetulnya ya. Tapi siapa sih yang mau tunduk ya, kecuali mungkin dia rajanya dikalahkan ya, secara politik ataupun secara langsung ya, secara langsung dikalahkan, mungkin dia ditawan, mungkin dia dibunuh ya, bisa seperti itu zaman dahulu ya. Oke, sekarang ini adalah pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Nah, ini pengaruh Hindu-Buddha nih. Kalian pasti sudah tidak asing dengan Candi Borobudur ya, pasti kalian tahu ya, maupun Candi Prambanan itu pasti kalian sudah pernah datang ke sana. Bangunan-bangunan bersejarah tersebut merupakan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ya, yang berkembang di Indonesia pada abad ke-5 hingga 15. Kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia ini menimbulkan kontak budaya ya, secara tidak langsung ya, tidak langsung maupun langsung, atau akulturasi dengan budaya Indonesia. Jadi akulturasi itu kayak perpaduan gitu ya. Jadi enggak menghilang, budaya dasarnya tidak menghilang, tapi menambah kekayaan budaya ya. Jadi bertambah dengan budaya Indonesia itu.
bercampur. Lalu apakah kalian tahu apa yang disebut dengan akulturasi? Nah, dan apa saja pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Ya, kita simak. Kontak budaya atau akulturasi, nah, adalah suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru ya anak-anak. Kadang-kadang kebudayaannya itu ada yang hilang, tapi ada yang ditambah gitu ya. Nanti kita lihat. Namun kebudayaan baru yang dihasilkan tersebut tidak melenyapkan kepribadian kebudayaan sendiri, tuh seperti itu, atau ciri khasnya. Maka untuk itu bisa berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Adapun perwujudan akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dengan Indonesia terlihat dari seni bangunan, kesusastraan, terus bahasa juga ya, dan tulisan, terus ada kepercayaan, filsafat, juga sistem pemerintahan, semua berubah ya, berubah secara perlahan tapi ya. Oke, ini adalah bukti-buktinya nih, seni bangunan nih. Pengaruh Hindu-Buddha secara fisik paling jelas tampak pada bangunan candi. Nah, pasti candi ini dari India ya, dari budaya Hindu banget ini, Hindu-Buddha banget. Di mana candi merupakan bangunan yang paling banyak didirikan pada masa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Candi memiliki arti atau bentuk bangunan beragam, misalnya candi yang berfungsi sebagai tempat peribadatan dan makam. Itu bentuknya pasti khusus ya, khas. Candi untuk pemandian juga ada ya, partirtan. Nah, masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia membawa pengaruh terhadap seni bangunan. Nah, ini macam-macam ya bentuknya, ada yang meluas ke samping seperti Candi Borobudur kan gede luas gitu, Prambanan itu ke atas, itu pasti ada makna-makna tersendiri ya bangunan-bangunannya. Terus ada tangga-tangga mengerucut ke atas, itu apa maksudnya? Ke Tuhan. Nah, kita lihat nanti tuh kan masjid juga begitu ya, apalagi kalau kalian melihat masjid yang di Kudus ya. Nah, masjid yang di Kudus itu bentuknya seperti candi ya, kalian akan tahu nanti, coba lihat. Sekarang kita membicarakan tentang candi. Ini ada 3 bagian katanya, yaitu kaki bandi, yaitu yang di bawah itu ya, burloka alam dunia fana. Jadi yang menempel pada tanah itu adalah katanya kaki bandi ya, yang alam dunia fana. Jadi yang bawah itu adalah dunia fana. Kemudian tubuh candi itu burwaloka, itu alam pembersihan jiwa. Wah, seperti itu ya. Jadi ada stratanya, ada tingkatannya. Yang paling bawah itu adalah kita orang yang masih di dunia fana, masih senang hedon gitu ya. Tapi kalau udah ke atas, dia udah nggak memikirkan yang bawah lagi, udah ke Tuhan saja mungkin gitu ya. Jadi pembersihan jiwa katanya. Dan puncak candi katanya alam jiwa suci. Namun karena ciri akulturasi adalah dengan mempertahankan kekhasan budaya asal, maka terdapat perbedaan arsitektur yang cukup mencolok. Salah satunya candi yang berada di kawasan Jawa Tengah dengan candi di Jawa Timur itu katanya berbeda. Jadi perbedaannya itu adalah candi di Jawa Tengah berbentuk tambun, jadi luas ya, dengan hiasan kalamakara ya, wajah raksasa. Di atas gerbang pintu masuk itu ada kamalakara itu ya. Jadi wajah raksasa katanya, pasti ada wajah raksasa di situ di gerbang. Kemudian ada puncak candi itu berbentuk stupa ya. Stupa itu kayak pokoknya bangunannya tuh kayak persegi gitu dengan bahan utama batu andesit ya, stupa. Pada umumnya candi ini akan menghadap ke arah timur. Nah, kemudian di Jawa Timur berbentuk lebih ramping kalau Jawa Timur itu katanya. Puncak candinya kubus bukan stupa, dengan bahan utama tuh batu bata ya. Umumnya candi yang berada di Jawa Timur menghadap ke barat. Seperti itu. Nah, ini bentuk kesusastraannya. Kalau saya sih melihatnya bahwa kalau bentuk candi itu kadang-kadang hampir sama dengan masjid. Kenapa mengerucut ke atas juga seperti itu. Jadi ada akulturasi dengan agama Islam ya. Seperti candi yang ada di Kudus ya. Kalau kalian lihat. Jadi kalau orang semakin memikirkan
Tuhan itu semakin mengerucut, semakin sedikit mungkin orangnya. Kalau yang bawah semakin banyak kan yang memikirkan dunia. Jadi filsafatnya seperti itu. Kemudian ini ada kesusastraan. Dalam perkembangannya budaya tulisan melahirkan karya-karya sastra berupa kitab ya. Kitab-kitab ini adalah buah hasil pikiran dari orang-orang atau pendeta-pendeta Hindu-Buddha. Ya, ini adalah kesusastraan yang tinggi ya. Mereka sudah bisa menulis ya, membuat kata-kata yang indah seperti itu. Ini adalah katanya hasil karya Pujangga Nusantara. Nah, jadi orang Indonesia itu belajar dong mereka gitu. Mereka belajar membaca kitab-kitab, kemudian mereka membuat tulisan. Nah, jadi mereka membuat kisah, membuat catatan atau laporan, diari gitu ya tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya juga terdapat mitos. Nah, mitos-mitos ini memang mitosnya banyaknya dari India seperti itu ya. Mungkin Mahabharata gitu ya. Pengaruh akulturasi budaya ini paling jelas tampak pada upaya adaptasi yang dilakukan oleh sejumlah pujangga. Nah, kita juga punya sastrawan ya. Seperti Empu Kanwa, Empu Sedah, Empu Darmaja, Empu Panuluh. Mereka melakukan adaptasi terhadap epik Mahabharata dan Ramayana disesuaikan dengan kondisi pada masa itu. Kalian bisa deh cari buku-bukunya ya. Sangat menarik sebetulnya kalau kalian senang sama sejarah, kalian ingin tahu budaya dulu Hindu-Buddha itu seperti apa, silahkan kalian googling karya-karya Empu Kanwa, Empu Sedah, Empu Darmaja. Di situ mereka ngambil juga dari India, ngambil juga adat istiadat Indonesia, dan mereka menghasilkan buku ya, menghasilkan buku karya sastra yang sangat bagus, dan itu namanya akulturasi ya teman-teman ya. Oke. Ini ada bahasa dan tulisan. Pengaruh Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Nah, anak-anak, prasejarah itu tidak ada tulisan, sedangkan zaman yang sejarah ini berarti dia sudah mengenal tulisan. Itu manusia ya, harus pintar ya. Yang namanya tulisan itu adalah bentuk suatu budaya tinggi ya. Pokoknya kalau sudah mengenal tulisan berarti kita kebudayaan sudah tinggi. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sangsekerta dengan huruf Pallava atau jenis tulisan yang digunakan di selatan India. Nah, seperti itu ya. Jadi kita belajar bahasa Pallava. Orang-orang pintar zaman dulu, mereka yang tertarik kepada bahasa, pasti mereka ke India ya, mereka membawa budaya menulis ini ya, mereka mengenalkan literasi ya kepada masyarakat Indonesia. Ada yang tertarik, mereka sekolah di sana, orang Indonesianya sekolah ke sana, dibawa ke Indonesia seperti itu. Sangat indah ya. Mereka mempelajari bahasa Sanskerta, huruf Pallava atau jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Dalam perkembangannya, huruf Pallava menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia ya, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno ya, Lampung, Batak, Bugis, Makassar, semua itu berasal dari huruf Pallava, tapi dikembangkan oleh sastrawan atau oleh budayawan di Indonesia. Mereka mengambil dasar menulisnya itu dari huruf Pallava seperti itu. Kemudian dikembangkan di daerah masing-masing. Wow, keren sekali ya. Zaman dulu itu orang udah berpikir tentang bagaimana mencurahkan perasaan dengan menulis. Wow, keren. Sementara bahasa Sangsekerta mengalami stagnasi karena digunakan hanya di lingkungan terbatas, yaitu istana, dan khusus digunakan oleh kalangan Brahmana. Jadi ada Sangsekerta dan ada Pallava ya. Pallava itu banyak digunakan oleh sastrawan, sedangkan Sangsekerta digunakan oleh Brahmana sehingga tidak berkembang. Budaya tulisan atau aksara dari masa Hindu-Buddha di Nusantara dikuatkan oleh bukti-bukti berupa prasasti dan kitab. Itu udah pasti banget ya, kita sudah melihatnya ya, kitab-kitab, kemudian prasasti, buku-buku ya. Kepercayaan dan filsafat. Nah, ini adalah hasil akulturasi juga nih. Kepercayaan yang berkembang di Indonesia sebelum dikenalnya agama Hindu-Buddha adalah kepercayaan bercorak animisme dan dinamisme ya, percaya kepada roh yang sudah mati ya, udah meninggal, kemudian percaya kepada benda, itu animisme dan dinamisme. Nah, seiring masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka masyarakat Indonesia pun menganut kedua agama tersebut. Mereka udah percaya dewa, udah percaya
hal gaib yang bisa merubah hidup mereka seperti itu. Jadi mereka berdoa kepada sesuatu yang gaib ya. Ya, kepada dewa seperti itu ya, yang ada di angkasa. Sedangkan kita kan waktu itu tidak percaya itu ya, belum percaya kepada hal gaib ya, orang, atau percaya kepada benda yang lebih tinggi dari kita gitu. Kita kan hanya percaya pada keris, misalnya kita berdoanya pada keris gitu. Percaya kepada nenek moyang kita berdoa untuk ayah ibu kita minta tolongnya ke ayah ibu kita. Mungkin waktu itu seperti itu. Nah, setelah agama Hindu Buddha masuk, barulah kita menganut Hindu dan Buddha, dan mungkin diakulturasikan juga. Ya, bisa jadi seperti itu. Selain percaya kepada dewa, tapi kepada benda dan kepada roh halusnya masih tetap kita percaya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Lanjut ke sistem pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia mengubah sistem pemerintahan yang ada di Nusantara. Awalnya sistem pemerintahan bercorak kesukuan dan kerakyatan menjadi monarki dan dengan hierarki atau tingkatan yang jelas. Oke, struktur pemerintahan monarki berlaku umum di semua kerajaan Hindu Buddha yang pernah muncul di Indonesia, mulai dari Kutai sampai Majapahit. Artinya pemimpin tertinggi pemerintahan adalah raja. Jadi itu tuh dari Hindu dan Buddha gitu. Di mana raja dipilih berdasarkan faktor keturunan dari dinasti yang berkuasa dan dikukuhkan oleh kasta Brahmana atau kasta yang paling disegani dalam masyarakat Hindu. Pokoknya ada perubahan lah dalam sistem pemerintahan itu. Raja ada yang ngebantu gitu. Bisa jadi itu semua dilihat dari sistem pemerintahan di India misalnya gitu. Terus dikukuhkannya oleh pendeta gitu. Pendetanya itu kan statusnya Brahmana ya, kastanya yang disegani oleh masyarakat Hindu pada saat itu. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah seni wayang. Seni wayang yang sudah populer dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Dari mana Ramayana dan Mahabharata? Dari India. Namun, penampilan wujud tokoh dalam wayang tersebut adalah budaya Indonesia asli yang antara daerah satu dan lainnya berbeda. Jadi kalau kita lihat wayang itu kan, wayang kulit itu bentuknya tuh khas Jawa banget. Kalau di India mungkin ada wayang tapi tidak seperti ini dan seperti gitu ya. Jadi ini adalah ciri khas Indonesia dengan mengintegrasi atau mengambil kisah dari Mahabharata, Ramayana dan lain-lain. Nah, ini adalah sistem kepercayaan, itu mengubah pola pikir kita terhadap kepercayaan kita. Seperti itu ya pada saat itu. Sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang dan juga kepercayaan terhadap benda-benda tertentu. Nah, kepercayaan itu disebut animisme dan dinamisme. Dengan masuknya kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia, terjadilah akulturasi. Sebagai contoh, dalam upacara keagamaan atau pemujaan terhadap para dewa di candi terlihat pula adanya unsur pemujaan terhadap roh nenek moyang. Misalnya membakar dupa, itu kan kalau membakar dupa itu menghidupkan roh ceritanya tuh. Jadi supaya rohnya datang pada kita dan sebagainya. Ya. Ini ada sistem kalender. Jadi kita mengambil sistem kalender Hindu Buddha ya. Ini adalah sistem penanggalan kalender Hindu Buddha turut berpengaruh dalam kebudayaan Indonesia. Yang digunakannya kalender Saka di Indonesia, ada yang pakai Saka. Juga ditemukan Candra Sangkala dalam usaha memperingati suatu peristiwa dengan tahun atau kalender Saka. Ya, jadi kan masih ada tuh kayak hari besar Waisya ya. Itu ada Sakanya, ada hitungan kalender Hindu Buddhanya. Tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Nah, kalender Saka merupakan kalender dari India yang digunakan di Indonesia. Penggunaan kalender Saka ditemukan dalam prasasti Talang Tuo. Adalah prasasti yang menjelaskan mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Tuh kan. Jadi sangat berpengaruhnya besar banget nih budaya Hindu Buddha ini di Indonesia. Oke, ini filsafatnya nih. Wujud akulturasi Indonesia dan Hindu Buddha di bidang filsafat dapat ditemukan dalam cerita wayang. Isi cerita tersebut mengandung nilai filosofis nih, yaitu
bahwa kebenaran dan kejujuran akan berakhir dengan kebahagiaan. Nah, ingat itu ya anak-anak, kalian harus mengutamakan kebenaran, kejujuran ya, supaya kalian hidupnya bahagia. Dan penuh dengan kemenangan. Jadi kalau kalian jujur, kalian melakukan hal benar, kalian akan bahagia dan akan merasa menang. Wow. Sebaliknya, keserakahan dan kecurangan akan berakhir dengan kehancuran. Ini filsafat keren banget. Kalian boleh deh baca-baca. Ini ada buku-bukunya. Hanya untuk dibaca dan dipahami ya. Tidak apa-apa, sebatas membaca dan menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari yang bagus-bagusnya ya. Gak boleh jahat sama orang, oke. Nah, ini adalah pertanyaan akhir dari perjumpaan kita, adalah pertanyaan. Gak apa-apa lah, dikit, cuman 4, paling cuman selembar gitu kan. Kalian kumpulkan kan ditulis di kertas lembar, kemudian kalian kumpulkan di e-learning. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akulturasi, gampang, ada di situ. Bagaimana wujud akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Gampang. Kalian sebutkan aja bangunan-bangunan yang ada di Indonesia yang kayak masjid yang candi itu, ya. Itu wujudnya. Terus kebudayaan. Ada bubur merah, bubur putih, misalnya gitu ya. Silahkan aja kalian. Itu kan bubur merah, bubur putih tradisi Jawa ya, tapi mungkin dari budaya Hindu. Coba kalian cari deh, ada nggak itu tradisi apa gitu. Sebetulnya di Hindu tuh tradisi apa, terus kenapa diadaptasi ke Indonesia, ke budaya Nusantara. Coba terangkan bagaimana terbentuknya jalur perdagangan. Gampang. Di Nusantara gimana? Gampang, banyak googling aja. Jelaskan bagaimana terbentuknya akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Bagaimana terbentuknya, bagaimana awalnya ya, awalnya gimana, kan dari perdagangan dulu. Terus kalian sebutkan teori-teori itu tuh, yang teori Brahmana gimana, sebutkan aja. Menurut saya terbentuknya akulturasi kebudayaan itu awalnya itu karena masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia gitu. Katanya sih gitu ya. Menurut siapa gitu ya, kalian sebutkan ya biar kalian kelihatan keren. Menurut orang Jerman yang Wandler itu mungkin ya, masuknya ke Indonesia itu melalui ini nih, Brahmana nih. Brahmana tuh gini, terus Sudra kayak gitu-gitu ya, kalian ceritain itu bisa. Terus ada yang juga dari perdagangan, itu oleh kalangan mana gitu ya. Pokoknya kalian ceritain deh. Gampang lah pokoknya. Kalau kalian sudah paham, insya Allah semuanya akan gampang. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Jaga kesehatan ya, 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu harus sudah kalian lakukan sehari-hari. Semoga kalian sehat walafiat, semoga kita dapat berjumpa dalam keadaan yang sehat dan kalian bahagia selalu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong kerjakan tugasnya. Kalian daftar e-learning, kalian ini dulu deh, daftar hadir dulu, isi, kemudian nonton video dan kerjakan tugas, segera kumpulkan. Semoga kalian sehat dan bahagia terus. Salam kepada keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.